Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyamin. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tebu tahun 2024. Hari ini saya akan membuat sebuah video, yaitu saya akan melakukan perbincangan pra-observasi dengan salah satu rekan sejarah saya di SD 043 Manado Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu Nova ya. Mohon maaf Bu Nova, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin melalui WA, saya ingin minta dari Bu Nova, saya ingin minta izin untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Nova. Apakah kira-kira Bu Nova bersedia kelasnya saya lakukan supervisi? Oke. Terima kasih. Jadi begini Bu, tujuan dari supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan Ibu dalam melakukan pembelajaran, tetapi kita mencoba meningkatkan dan memperbaiki mungkin pembelajaran atau hal-hal yang kurang dalam pembelajaran tersebut. Jadi bukan berarti, berarti besok ini dicari kesalahannya, bukan seperti itu ya. Ngomong-ngomong Bu Nova, besok itu di supervisinya di kelas berapa ya? Di kelas 4. Di kelas 4 gitu? Oh iya. Di kelas 4. Nah kalau harinya, ini kan hari Rabu tanggal 22 hari ini ya? Iya. Nah, rencananya? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 20. Jamnya Bu, jamnya? Jam pertama. Jam pertama ya? Oh iya, pas banget ini. Kebetulan kan jam pertama itu pelajaran olahraga. Iya. Jadi saya nanti bisa melihat. Oh ya, untuk materi besok ini kira-kira mata pelajarannya apa? Mata pelajaran PPKN. PPKN ya? Oh ya, PPKN. PPKN. Jadi Ibu akan mengajar PPKN di kelas 4 jam pertama. Nah, ini RPP-nya sudah disiapkan Bu ya? Sudah, Pak. Nah, kalau ingin boleh tahu tujuan pembelajarannya besok ini apa ya yang dicapai? Tujuan pembelajaran ini adalah saya berharap peserta didik itu dapat menguraikan bentuk kegiatan atau perilaku dari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, berarti besok pagi itu materinya itu tentang kewajiban Hak dan kewajiban. Oh iya, hak dan kewajiban Sebagai anggota sebagai keluarga keluarga. dan warga sekolah. Oh, itu anggota keluarga dan Warga sekolah. sekolah. Berarti harapannya nih, anak ini bagaimana nih dalam pembelajaran ini? Nanti anak bisa apa gitu? Anak ini bisa menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam kehidupannya sehari-hari, contoh dari hak dan kewajiban, hak dari sebagai anggota keluarganya, sebagai warga sekolahnya. Seperti kalau di anggota keluarga itu kan, kalau haknya itu mendapatkan kasih sayang, kalau di sekolah mungkin mendapatkan pelajaran yang baik, mendapatkan kelas yang bersih, menyenangkan gitu. Berarti nanti anak bisa menyebutkan contoh-contohnya langsung. Nah, untuk apa besok untuk model pembelajaran? Model pembelajaran besok saya menggunakan BBL. BBL? Ya. Oh iya, BBL. Berarti nanti Belajar plan. iya, berarti nanti anak dikasih kayak sebuah masalah gitu Bu ya? Masalah untuk menerapkan sesuatu RKPD besok. RKPD. Jadi anak bisa menyelesaikan masalah dari RKPD besok. Berarti besok Ibu akan melakukan model pembelajarannya BBL. Jadi model basic learning. Nanti ada singkat-singkatnya Bu ya. Iya. Dan bisa nanti tergambarkan di rencana pembelajaran. Nah, kalau strategi pembelajaran yang digunakan itu besok apa? Strateginya itu berdiferensiasi. Oh, iya. Belajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Berarti besok pagi Ibu ini akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi PPKN, hak dan kewajiban anak. Iya. Membentuk kelompok, terus menayangkan video, juga nanti seperti gambar atau apa yang bisa menghubungi pembelajaran. Berarti nanti ada diskusi di Iya, ada diskusi. Ada diskusi. Kemudian
Ada nanti presentasi. Presentasinya setiap kelompok anak diminta tampil mempresentasikan ke depan. Ya. Hasil diskusinya ya. Berarti sebelumnya Ibu sudah memetakan anak ya, berarti berdasarkan gaya belajarnya berarti ya? Sudah dipetakan. Berarti besok tuh diferensiasi proses berarti itu ya? Diferensiasi proses. Kalau misalnya untuk diferensiasinya ada 3 biasanya, ada konten, ada proses, ada produk. Produk ada selain diferensiasi proses, ada juga diferensiasi. Produknya itu kan anak-anak kan bisa menampilkan. Oh, gitu. Kan termasuk produk. Iya, produk. Nanti produknya itu anak diberi kebebasan nggak? Misalnya, apakah semua boleh tulisan, boleh gambar gitu atau? Boleh tulisan, boleh. Oh, berarti boleh tulisan, boleh juga tulisan. Bergambar, atau bergambar juga. Oh iya, berarti. Kebetulan besok saya tulisan dulu, nanti lisan selanjutnya. Oh, tapi tetap anak diberi. Iya. Biasa sekali. Mudah-mudahan besok semuanya berjalan dengan lancar ya. Kemudian, nah untuk media pembelajaran ini rencananya besok Ibu dalam media itu menggunakan apa namanya? Infocus atau menggunakan media yang apa Bu? Atau maksudnya media PowerPoint, slide atau media yang bagaimana gitu? Sebenarnya saya mau menggunakan Infocus, tapi kayaknya ada halangan karena oh ya takut. Kan sering di sini ya sih kita punya. Saya tetap menyiapkan untuk Infocus. Berarti medianya itu besok kalau misalnya hidup laku nih, nah kita menggunakan ada ya karena ada video juga yang dikasihkan ya. Video juga pakai Infocus. Kalau misalnya mati lampu, Ibu juga sudah mempersiapkan apa namanya? Media cetak. Iya. Media cetak yang akan digunakan untuk mendukung pembelajaran. Nampaknya obrolan kita ini ya. Tapi seperti ini Bu, namanya juga apa namanya? Observasi, kita lakukan supervisi. Jadi mudah-mudahan besok yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kan biasanya Ibu ngajar sendiri. Nah besok pagi kan ada saya yang mungkin duduk di belakang. Nah mungkin jangan, pokoknya anggap saja saya nggak ada. Nah anggap saja. Jadi jangan Ibu merasa ngajarnya sedang lagi ujian ini. Jadi pokoknya Ibu ngajar aja seperti biasa. Nanti biar kita secara natural aja, secara alami kita bisa menemukan nih, oh ini masih ada yang kurang, masih ada yang perlu diperbaiki sehingga nanti ke depannya pembelajarannya lebih baik. Nah, seperti itu ya. Mungkin obrolan pra observasi kita untuk supervisi ini cukup sampai di sini Bu. Nanti besok pagi kita akan ketemu di jam pertama ya. Nah besok pagi nanti saya akan langsung ke kelasnya Ibu. Ibu juga bisa mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Saya akan izin menjadi mensupervisi rekan sejawat saya. Mungkin itu Bu obrolan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Ibu bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya juga melanjutkan aktivitas selanjutnya. Demikian percakapan pra observasi saya dengan Ibu Nova. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nova. Sudah siap hari ini kita melaksanakan supervisi? Siap ya? Dan kalau semua berjalan dengan lancar. Mari kita masuk kelas 4 ya? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sarapan tadi? Salam. Mandi? Mandi. Istirahat? Salam. Oke. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelasnya silakan siapkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suyatmin. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu. Saya bertugas di SDN 043 Malako Intan, Kecamatan Tebu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya. Ya. Halo, selamat pagi Ibu Nova. Selamat pagi. Ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu lagi. Ini adalah obrolan kita yang kesekian kali ya, Iya. karena sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian beberapa hari yang lalu kita juga sudah melakukan observasi. Nah, hari ini Ibu, ini adalah bincang-bincang kita tentang pasca observasi. Ya. Ibu bersedia saya wawancara Ibu? Bersedia ya? Oke Bu, saya awali pertanyaan saya seperti obrolan apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melaksanakan supervisi akademik di kelas? Mana di kelas 4 Bu? Kelas 4. Bagaimana perasaannya? Perasaannya agak sedikit tegang Pegang, awalnya, awalnya. tapi setelah berjalannya waktu mulai agak lega, terus mengalir seperti Rasanya agak canggung Bu ya ketika Canggung, mengajar, ada pasti, yang mengawasi di belakang iya. gitu ya. Oh iya iya. Selanjutnya gini Bu, bagaimana menurut Ibu pembelajaran kemarin? Sudah sesuaikah dengan harapan, sudah sesuai dengan rencana, atau belum? menurut saya sudah sesuai dengan rencana, tapi harus ada beberapa yang harus saya perbaiki. Oh, masih ada beberapa catatan gitu. Kalau dari segi tujuan pembelajaran kemarin, nah kemarin kan tujuan pembelajarannya anak itu mampu menguraikan apa ya? Bentuk-bentuk kegiatan ya. Contoh kegiatan. Hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Itu kalau menurut Ibu tujuannya sudah tercapai? Sudah. Sudah tercapai. Oh ya, saya masuk ke kendala tadi. Kalau menurut Ibu kan tujuannya kayaknya sudah tercapai nih, tapi ada beberapa ada kendala yang harus diperbaiki. Kalau menurut Ibu kendala-kendalanya itu apa aja ya kalau Kendalanya ada alokasi waktu, alokasi juga waktu ya. evaluasinya yang kurang maksimal. Alokasi, kemudian evaluasi. Evaluasi. Kalau dari mungkin ada lagi dari mungkin Keaktifannya keaktifan dari segi keaktifan siswa itu menurut Ibu masih masih ada kendala. Dari segi agak kurang aktif. keaktifan ya? punya Oke, jadi dalam catatan ada 3 nih kalau menurut Ibu ya. Iya. Kita obrolin satu-satu ya, kayaknya ada 3 nih. Iya. Kita masuk satu-satu. Oke. Saya boleh masuk ke yang keaktifan ini ya. Kalau menurut Ibu nih kemarin dari proses pembelajaran itu kira-kira apa ya kok yang menyebabkan siswa itu ya dia kurang aktif gitu? Ada beberapa kelompok yang mungkin agak kurang sesuai ya Kak kemarin ya. Oh, Ini kelompok 2 yang agak kurang aktif lah, juga dia bingung atau apa, mungkin kan belum cocok sesuai dengan kelompoknya temennya gitu kan. Mungkin ini dia sama-sama agak pasif, yang ini kelompok ini dia aktif banget, yang kelompok 2-nya jadi ada beberapa yang jadi ada kelompok yang aktif, ada tapi yang ada juga yang enggak aktif. aktif. Ini dari segi keaktifan. Nah ini rencananya nih, kalau rencana kedepannya ini untuk pembelajaran ke depan ini Bu ya. Ini untuk mengatasi hal yang seperti ini kalau rencana Ibu Nur bagaimana? Akan mendefinisi lagi kelompok-kelompoknya, nanti akan diatur lagi siswanya yang aktif itu akan saya bagi sesuai dengan kelompoknya. Yang aktif akan saya libatkan juga untuk jadi tutor sebaya untuk teman yang kurang aktif tadi. Berarti rencananya akan melakukan evaluasi di bagian pembagian Iya. kelompoknya Bu ya. Biar besok ketika diskusi bisa Berjalan sama-sama aktif gitu sama ya. aktif. Ini kendala pertama yang menurut Ibu ya, keaktifan. Iya. Ini juga sesuai dengan catatan saya kemarin. Iya. Saya lihat ada beberapa kelompok yang yang Iya, aktif, yang kok diam. Nah, seperti itu. aktif. Nah, untuk saya masuk yang kedua ini Bu ya, menurut Ibu tadi alokasi waktu. Alokasi waktu kan 2 jam pelajaran kemarin 70 menit harusnya Bu Iya, ya. 70 menit. Ternyata
kurang. Kurang. Nah, kurang. Iya, Nah, kurang. kalau dari segi alokasi waktu ini penyebabnya apa ya kira-kira? Saya terlena pada saat diskusi. Oh. Pada saat diskusi itu banyak memakan waktu dengan faktor saat presentasi ataupun menjaga kelompok kemarin. Ini saya banyak memakan waktu. Berarti kayaknya terlena. Iya, saya lihat kemarin kalau di dari catatan saya hasil observasi diskusinya terlalu panjang Terlalu kemarin. panjang. Iya. Berarti kemarin tuh alokasi waktu tuh karena terlalu keasikan diskusi. Nah, untuk mengatasi itu rencananya Bu ke depannya ini. Mungkin saya nanti akan bisa mengatur waktunya lagi pada saat diskusi. Saya bataskan untuk diskusinya berapa menit gitu agar Berarti di rencana pembelajarannya berarti ya. Pembelajaran. Itu rencana besok akan disusun sendiri atau bagaimana? Rencana saya akan berdiskusi dengan teman sejawat kita. Harusnya jadi di bagian RPP rencananya itu benar-benar direncanakan dengan matang ya. Dengan matang. Oke, ini kita masuk yang yang 3 ya. Ya, Ini ada sedikit kendala tadi di bagian evaluasi. Evaluasi ini kenapa nih dengan evaluasi? Evaluasi pada saat evaluasi kemarin saya kurang waktu ya. Jadi anak saya tidak maksimal untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Waktunya lebih sedikit, jadi terdesak-desak anaknya. Soalnya juga ini lebih panjang. Panjang. Gitu. Oh iya. Berarti kemarin ketika evaluasi itu memang anak-anak kayaknya kesannya buru-buru ya. Dan mungkin penyebabnya tadi karena Soalnya kalau setelah dianalisis soal itu baru banyak. terlalu banyak kemarin. Banyak sekali. Iya. Berarti kedepannya nih rencananya untuk yang di bagian evaluasi ini gimana ke depan? Untuk pertemuan pembelajaran yang selanjutnya mungkin Saya akan mungkin akan mendiskusi soalnya lagi yang agak lebih sedikit agar nanti anak bisa tercapai dengan waktu yang telah ditentukan. tapi tentunya tetap harus menggambarkan tadi ya bisa mengukur tujuannya ya. Tujuannya tetap tercapai. Tujuan berarti besok melakukan evaluasi di bagian mana ya. Nah ini kan tadi rencananya banyak sekali. Nah kira-kira nih gimana nih komitmen Ibu, komitmen Bu Nova nih untuk mewujudkan rencana-rencana ini gimana kira-kira rencananya? Apa bagaimana gitu? Mempersiapkan ke depan. Ah. Dan saya akan mempersiapkan pelajaran beberapa lagi sehingga alokasi waktu bisa saya manfaatkan maksimal. Dan itu saya akan diskusi juga dengan teman sejawat tentang RPP termasuk penyusunan evaluasi. Berarti nanti tetap diskusi dengan teman sejawat ya. Diskusi. Mudah-mudahan setelah nanti diskusi dengan teman-teman sejawat nanti bisa menemukan apa namanya ya solusi. Ya kita saling sharing berbagi ilmu terhadap pelaksanaan pembelajaran. Tujuan supervisi ini kan bukan mencari kesalahan ya. Mudah-mudahan dari setelah supervisi ini nanti ada perbaikan proses pembelajaran. Belajar di kelasnya jadi lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu adalah tujuan utamanya. Luar biasa Bu obrolannya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini nanti kedepannya kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Nanti pokoknya jangan sungkan-sungkan kalau nanti butuh teman diskusi, teman sharing, saya siap untuk sharing dan diskusi. Mungkin hanya itu obrolan kita Bu Nova di pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan waktu untuk saya supervisi. Teman-teman, demikian obrolan pasca supervisi saya dengan Ibu Nova. Mungkin saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah. Terima kasih Bu Nova, Pak Syadmin. Di sini ada sedikit refleksi dari hasil pembicaraan
pas tadi ya sedikit catatan buat saya gitu. Pak Syafmin sudah bagus sekali dalam langkah-langkah pasca observasi tadi, yaitu alur-alur tadi kan, yaitu cuan, eliminasi masalah, tentang aksi, dan lain-lain. Untuk Bisdiska dalam pembelajaran berwirausaha tadi sudah jelas sekali bahwa karakter siswa yang diajar sama itu kan berdasarkan kesiapan belajar siswa itu ya, menemukan bahwa ada yang siap belajar dan yang tidak. Nah itulah. Terus masalah yang dikerjasi adalah proses, yaitu adalah yang sudah siap dalam belajar ibu itu sebagai tutorial teman sebaya. Jadi dalam pengelompokan nanti terukin tuh ya. Nah itu bagus sekali. Terus tujuan ibu dalam pembelajaran nanti sudah ibu ungkapkan tadi kan. Terus area pengembangan yang ibu lakukan nanti sudah jelas. Nah di sini ada kendala. Nah ini di sini ternyata ibu dalam pembelajaran itu ada 3 kendala ini. Alokasi waktu ternyata ibu dalam melakukan pembelajaran ini lebih dari waktu yang ya. Evaluasi. Terus yang ketiga adalah nanti mahasiswa. Baiklah. Terus rencana permasalahan ini sudah ibu jelaskan tadi, sudah dan kendala yang dihadapi ibu tadi kan itu. Langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi untuk menyelesaikan kendala tadi sudah ibu sudah jelaskan itu. Ya, kita harapkan dalam pembelajaran itu yang jelas tujuan pembelajaran yang itu akan tercapai dan kendala-kendala yang itu hadapi tadi tidak diatasi. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk Pak Syafmin jelas sekali alur-alurnya dan Ibu Nova sudah jelas dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih.